Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat aneka cerita horor. Kembali lagi bersama saya dalam sebuah kisah yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali ketika berkunjung ke tempat-tempat yang memiliki adat dan kepercayaan yang sangat kuat. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Dan seperti biasa, tuliskan juga di kolom komentar. Kalian sedang mendengarkan cerita ini dari kota mana? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang luas, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk malam ini, saya sarankan kalian mendengarkan cerita ini dengan tenang. Karena kisah yang akan saya ceritakan bukan hanya tentang perjalanan wisata. Ini adalah kisah tentang 5 orang siswi asal Jakarta yang datang ke Bali untuk mencari kesenangan. Mereka datang dengan tawa. Mereka datang dengan kamera. Mereka datang dengan keinginan untuk mengabadikan setiap momen. Namun mereka lupa satu hal. Bahwa ketika kita berkunjung ke suatu daerah, kita juga harus menghormati adat dan kepercayaan masyarakat setempat. Karena apa yang dianggap biasa bagi kita, belum tentu dianggap biasa oleh orang lain. Dan apa yang kita anggap sebagai tempat wisata, bisa jadi bagi masyarakat setempat adalah tempat yang sangat sakral. Kelima siswi ini baru menyadarinya setelah sesuatu mengikuti mereka. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka ganggu. Sesuatu yang menurut cerita masyarakat Bali, bukan berasal dari dunia manusia. Namanya Leyak. Dan inilah kisahnya. Bali. Bagi banyak orang, nama itu selalu identik dengan keindahan. Pantai yang luas, laut yang biru, hamparan sawah, pura-pura yang berdiri megah, dan kebudayaan yang begitu kuat. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang ke Bali. Mereka datang dari berbagai daerah. Ada yang datang untuk berlibur. Ada yang datang untuk bulan madu. Ada pula yang datang hanya untuk menikmati keindahan alam. Namun bagi sebagian masyarakat Bali, ada satu hal yang sangat penting, yaitu menghormati adat. Sebab di balik keindahan Bali, ada tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun. Ada tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Dan ada pula kawasan yang oleh masyarakat setempat dianggap sakral. Sayangnya, 5 orang siswi asal Jakarta tidak memahami hal itu. Bukan karena mereka jahat. Bukan karena mereka sengaja ingin menghina. Mereka hanya terlalu menganggap semuanya sebagai lelucon. Dan satu kesalahan kecil membawa mereka ke dalam sebuah pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Nama mereka adalah Nadia, Rani, Vina, Siska, dan Melati. Kelima siswi itu berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Mereka bersekolah di sebuah sekolah menengah atas di Jakarta. Sebenarnya, kelimanya memiliki karakter yang berbeda. Nadia adalah yang paling berani. Ia sering menjadi pemimpin dalam kelompok mereka. Kalau ada sesuatu yang dianggap menakutkan oleh teman-temannya, Nadia justru sering menjadi orang pertama yang mencoba. Rani lebih suka bercanda. Vina adalah anak yang paling aktif bermain media sosial. Siska lebih pendiam. Sedangkan Melati adalah satu-satunya yang sejak awal memiliki perasaan tidak nyaman terhadap perjalanan tersebut. Semuanya bermula ketika sekolah mereka mengadakan perjalanan wisata ke Bali. Sejak berhari-hari sebelum keberangkatan, suasana sekolah sudah dipenuhi kegembiraan. Para siswa sibuk mempersiapkan pakaian, membawa kamera, membeli makanan ringan, dan membicarakan tempat-tempat yang akan mereka kunjungi. Pada malam sebelum keberangkatan, Nadia bahkan hampir tidak tidur. Ia sibuk memasukkan pakaian ke dalam koper. Pukul 11 malam, ibunya masuk ke kamar. Belum tidur? Nadia menggeleng. Belum, Bu. Besok kan berangkat. Ibunya tersenyum. Jaga diri baik-baik. Iya. Jangan aneh-aneh. Nadia tertawa. Ibu ini. Nadia cuma liburan. Ibunya terdiam sebentar. Kemudian berkata, kalau di sana, hormati orang setempat. Nadia mengangguk. Iya, Bu. Saat itu Nadia tidak tahu. Pesan sederhana dari ibunya akan menjadi sesuatu yang terus terngiang-ngiang di kepalanya. Bus berangkat dari Jakarta menjelang pagi. Suasana langsung ramai. Beberapa siswa bernyanyi. Ada pula yang tidur. Nadia duduk bersama Rani dan Vina. Sementara Siska dan Melati berada di kursi belakang mereka. Perjalanan berlangsung panjang. Namun tidak ada satupun yang merasa bosan. Ketika akhirnya mereka sampai di Bali, semua siswa langsung sibuk mengambil foto. Mereka berteriak kegirangan ketika melihat pemandangan dari jendela bus. Namun sebelum rombongan memulai perjalanan wisata, guru pendamping mereka, Bu Ratna, memberikan beberapa pesan.
Anak-anak, ibu minta selama di balik kalian menjaga sikap. Semua siswa mendengarkan. Terutama ketika mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Nadia berbisik. Mulai ceramah. Rani menahan tawa. Bu Ratna melanjutkan. Kalau ada tempat yang diberi tanda dilarang masuk, jangan masuk. Kali ini Nadia tertawa kecil. Melati mendengarnya. Kenapa? Nadia menggeleng. Enggak. Bu Ratna memandang semua siswa. Jangan menganggap aturan adat sebagai sesuatu yang bisa dijadikan bahan bercanda. Kalimat itu sebenarnya sangat sederhana. Namun entah mengapa, Melati merasa ada sesuatu yang berbeda. Seolah Bu Ratna bukan sekadar memberikan nasihat. Seolah guru mereka benar-benar takut sesuatu terjadi. Hari pertama berlangsung menyenangkan. Mereka mengunjungi beberapa tempat wisata. Mengambil foto. Membeli oleh-oleh. Dan menikmati makanan khas Bali. Namun pada hari kedua, mereka mengunjungi sebuah kawasan yang berbeda. Tempat itu lebih sepi. Tidak seramai lokasi wisata sebelumnya. Di sana terdapat sebuah pura tua yang berada tidak jauh dari kawasan pepohonan. Bangunan itu terlihat indah. Namun ada sesuatu yang membuat Melati tidak nyaman. Di beberapa tempat terdapat papan peringatan. Dilarang masuk. Kawasan sakral. Mohon menghormati adat setempat. Bu Ratna kembali mengingatkan mereka. Jangan ada yang melewati pagar. Semua mengangguk. Namun Nadia justru memperhatikan sebuah bangunan tua di balik pepohonan. Bangunan itu terlihat sangat menarik. Kalau foto di sana bagus sekali. Rani melihat ke arah yang ditunjuk Nadia. Yang di balik pagar? Iya. Kan dilarang. Nadia tersenyum. Sebentar saja. Melati langsung menolak. Jangan. Nadia menatapnya. Kenapa? Sudah dibilang dilarang. Rani tertawa. Melati takut. Nadia ikut tertawa. Takut sama papan? Mereka akhirnya berjalan mendekati pagar. Awalnya hanya Nadia dan Rani. Kemudian Vina ikut. Namun akhirnya ikut juga. Melati tetap berdiri di luar. Nadia? Nadia menoleh. Apa? Jangan masuk. Sebentar. Nadia melewati pagar. Rani mengikuti. Vina mengeluarkan ponsel. Pose. Mereka tertawa. Kemudian mengambil foto. Saat itulah terdengar suara. Permisi. Mereka semua menoleh. Seorang pria tua berdiri beberapa meter dari mereka. Wajahnya serius. Keluar dari sana. Nadia mengerutkan kening. Kami cuma foto, Pak. Saya tahu. Sebentar saja. Pria itu menatap Nadia. Kemudian berkata, tempat itu bukan untuk wisatawan. Rani mulai merasa tidak nyaman. Ayo. Namun Nadia masih belum mau pergi. Kenapa memangnya? Pria itu diam. Matanya justru melihat ke belakang Nadia. Tepat ke arah pepohonan. Wajah pria itu tiba-tiba berubah. Seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Kemudian ia berkata pelan. Kalian tidak boleh berada di sana. Nadia akhirnya keluar. Namun sebelum pergi, pria, jangan membawa apapun dari tempat ini. Nadia bingung. Kami nggak mengambil apa-apa. Pria itu menatapnya. Saya tidak bicara tentang barang. Kelima siswi itu terdiam. Kemudian pria tersebut pergi. Sepanjang jalan kembali ke rombongan. Mereka membicarakan kejadian itu. Rani tertawa. Seram banget. Vina ikut tertawa. Kayak film. Nadia berkata, orang tua zaman dulu memang suka menakut-nakuti. Hanya Melati yang tidak tertawa. Karena sebelum mereka pergi, ia melihat sesuatu. Di antara pepohonan. Sesuatu yang tinggi. Dan ketika Melati berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Malam itu mereka kembali ke penginapan. Setelah makan malam, Nadia dan teman-temannya berkumpul. Vina membuka galeri ponselnya. Ayo lihat foto tadi. Mereka semua tertawa. Sampai akhirnya, Melati melihat sebuah foto. Tunggu. Vina berhenti menggulir layar. Apa? Melati mengambil ponsel. Ini siapa? Mereka semua melihat. Foto tersebut menampilkan kelima siswi. Mereka berdiri di depan bangunan tua. Namun di belakang mereka, ada sesuatu. Sosok perempuan.
Rambut panjang. Wajahnya pucat. Berdiri di antara dua pohon. Rani langsung berkata, "Itu orang." Nadia memperbesar foto. Tapi tadi nggak ada. Mereka terdiam. Vina mulai panik. Jangan-jangan editan. Melati menggeleng. Aku nggak edit. Nadia masih mencoba berpikir logis. Mungkin orang lewat. Tapi lihat. Melati menunjuk. Mereka semua memperhatikan. Sosok itu tidak berdiri. Kakinya tidak terlihat menyentuh tanah. Dan wajahnya menghadap tepat ke arah kamera. Padahal saat foto diambil, tidak ada siapapun di sana. Nadia mencoba tertawa. Sudah. Ia menutup galeri. Jangan dibesar-besarkan. Malam itu mereka tidur. Namun sekitar pukul 2 dini hari, Nadia terbangun. Tok! 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 Suara ketukan terdengar dari jendela. Nadia membuka mata. Teman-temannya tertidur. Tok! 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 Nadia perlahan bangkit. Ia berjalan mendekati jendela. Tolong! Suara perempuan terdengar. Nadia berhenti. Suara itu terdengar seperti suara ibunya. Nadia? Nadia memegang tirai. Nadia? Ia perlahan membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa. Nadia menghela napas. Namun saat ia hendak kembali, sebuah wajah muncul di kaca. Wajah seorang perempuan tua. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Dan mulutnya terbuka sangat lebar. Teman-temannya langsung bangun. Ada apa? Nadia menunjuk jendela. Namun tidak ada apa-apa. Hanya sebuah bekas telapak tangan. Di kaca. Dari sisi luar. Di lantai 2. Pagi harinya, Nadia menceritakan semuanya. Bu Ratna mencoba menenangkan. Mungkin kamu terlalu lelah. Tapi saya melihatnya, Bu. Bu Ratna terdiam. Kemudian bertanya. Kamu yakin? Nadia mengangguk. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya meminta mereka untuk tidak membicarakan kejadian itu kepada siswa lain. Namun teror ternyata belum selesai. Saat rombongan mengunjungi sebuah restoran, Vina masuk ke toilet. Ia berdiri di depan cermin, mencuci wajah, kemudian mengangkat kepala. Di dalam pantulan cermin, Vina langsung berbalik. Kosong. Ia kembali melihat cermin. Perempuan itu masih ada. Kali ini wajahnya lebih dekat. Vina menjerit. Ia berlari keluar. Teman-temannya datang. Ada apa? Vina menangis. Di dalam, mereka masuk. Tidak ada apa-apa. Namun cermin di toilet tiba-tiba retak. Krak! Semua orang terkejut. Vina langsung menangis lebih keras. Saat ia tidak bertanya banyak. Ia hanya melihat Vina. Kemudian berkata, "Kalian habis dari tempat tertentu?" Nadia menjawab, "Tempat wisata." Perempuan itu menatap mereka. "Kalian melakukan sesuatu?" Tidak ada yang menjawab. Melati akhirnya berkata, "Kami sempat masuk ke tempat yang dilarang." Perempuan itu langsung berubah serius. Ia menatap Nadia. "Kalian sebaiknya minta maaf." Nadia bingung. "Maaf kepada siapa?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Jangan pernah menganggap remeh tempat yang kalian datangi." Kemudian pergi. Malam ketiga, mereka mulai takut. Tidak ada lagi yang bercanda. Tidak ada lagi yang berani membuka foto. Bahkan Vina menghapus semua foto yang mereka ambil di tempat tersebut. Namun sekitar tengah malam, listrik tiba-tiba mati. Gelap. Mereka menyalakan lampu ponsel. "Jangan panik." Suara Nadia bergetar. Kemudian terdengar suara. Tok! 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 Dari pintu. Semua diam. Tok! 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 Siska mulai menangis. Nadia? Diam. Kemudian terdengar suara. Nadia? Nadia membeku. Itu suara ibunya. Nadia? Pintu kembali diketuk. Sayang?
Nadia hampir berdiri. Namun Melati menarik tangannya. "Jangan." Nadia menatap Melati. "Itu suara ibu." Justru karena itu jangan. Mereka semua diam. Suara dari luar kembali terdengar. "Nadia?" Tiba-tiba suara itu berubah. Menjadi suara perempuan yang sangat berat. "Kalian harus keluar." Pintu kamar bergetar. Brak! 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 Siska menjerit. Vina menangis. Nadia membaca doa. Kemudian, semua suara berhenti. Listrik menyala. Mereka melihat ke bawah pintu. Ada bayangan. Seseorang berdiri di luar. Mereka semua membeku. Bayangan itu tidak bergerak. Kemudian, kepalanya perlahan miring. Terlalu miring. Hingga hampir menyentuh bahu. Siska menutup mulut. Kemudian bayangan itu menghilang. Pagi harinya, tidak ada seorang pun yang berani membuka pintu. Sampai akhirnya Bu Ratna datang. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai, terdapat sesuatu. Jejak kaki. Bukan jejak kaki manusia. Jejak tersebut seperti berasal dari seseorang yang berjalan dengan ujung jari. Dan jejak itu berhenti tepat di depan kamar mereka. Bu Ratna akhirnya memutuskan rombongan harus pulang lebih cepat. Semua siswa naik ke bus. Nadia dan teman-temannya duduk bersama. Tidak ada yang berbicara. Bus meninggalkan penginapan. Awalnya semuanya baik-baik saja. Namun setelah sekitar 1 jam perjalanan, Nadia mendengar suara. Sreyek. Sreyek. Seperti kuku menggaruk atap bus. Nadia mendongak. Teman-teman, semua melihat. Sreyek. Sreyek. Suara itu semakin jelas. Salah seorang siswa berteriak. Ada sesuatu di atas. Semua panik. Sopir mempercepat bus. Namun suara itu justru semakin keras. Kemudian terdengar suara tawa. Hehehehe. Nadia melihat ke jendela. Di luar, sesuatu bergerak di atas bus. Bayangannya terlihat dari kaca. Makhluk itu merangkak. Rambut panjang menjuntai. Tangannya memiliki jari-jari panjang. Vina menangis. Jangan lihat. Namun Nadia sudah melihat. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti. Kepalanya perlahan menoleh. Dan matanya tepat menatap Nadia melalui jendela. Nadia membeku. Makhluk itu tersenyum. Kemudian menjulurkan lidahnya. Panjang. Sangat panjang. Nadia menjerit. Bus langsung berguncang hebat. Brak! 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 Semua penumpang berteriak. Sopir berusaha mengendalikan kendaraan. Namun sesuatu menghantam atap. Brak! 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 Bu Ratna berteriak. Jangan ada yang melihat keluar. Semua menunduk. Bus terus melaju. Hingga akhirnya, suara itu berhenti. Mereka mengira semuanya sudah selesai. Namun tidak. Menjelang malam, bus mengalami kerusakan. Mesin mati. Sopir turun. Mesinnya bermasalah. Mereka berada di jalan yang sepi. Tidak ada rumah. Tidak ada kendaraan. Hanya pepohonan. Dan kabut. Seorang warga yang kebetulan lewat memperingatkan. Jangan keluar. Bu Ratna bertanya. Kenapa? Pria itu melihat ke arah hutan. Sudah malam. Kalau mendengar suara apapun, jangan dijawab. Kemudian ia pergi. Tidak lama kemudian, terdengar suara gamelan. Dari kejauhan. Ting. Tang. Ting. Tang. Suara itu semakin jelas. Rani berbisik. Ini dari mana? Tidak ada yang tahu. Kemudian terdengar suara langkah. 1, 2, 3. Banyak. Seolah puluhan orang berjalan mengelilingi bus. Melati melihat keluar. Jangan. Namun terlambat. Di luar, ada banyak sosok.
Semuanya berdiri membelakangi bus. Kemudian satu persatu, mereka mulai menoleh. Nadia melihat sosok perempuan. Perempuan itu tersenyum. Kemudian, kepalanya terlepas dari tubuh, terbang ke udara. Siska menjerit. Bu Ratna langsung menutup tirai. Jangan lihat. Namun dari atas bus, terdengar suara. Sreyek. Sreyek. Makhluk itu sudah kembali. Malam itu mereka akhirnya bertemu seseorang yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Seorang pria tua bernama Wayan. Ia tinggal tidak jauh dari lokasi bus mereka berhenti. Wayan mendengarkan cerita mereka. Kemudian bertanya, "Kalian datang ke Pura Tua?" Kelima siswi itu terdiam. Wayan menatap mereka satu persatu. "Kalian masuk ke tempat yang dilarang?" Nadia menunduk. "Iya." Wayan menarik napas panjang. "Kalian tidak seharusnya melakukan itu." Nadia mulai menangis. "Pak, apa yang mengikuti kami?" Wayan tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Di Bali ada banyak cerita tentang dunia gaib. Dan setiap daerah memiliki kepercayaan masing-masing. Yang kalian lihat, mungkin bukan sesuatu yang bisa kalian pahami." Rani bertanya, "Apakah itu leyak?" Wayan terdiam. Kemudian menjawab, "Saya tidak tahu." Namun ekspresi wajahnya berkata lain. "Tapi jika kalian melihat sosok yang terbang, jika kalian melihat wajah tanpa tubuh, jika kalian mendengar suara seseorang yang kalian kenal, jangan pernah menjawab panggilannya." Nadia menangis. "Bagaimana cara menghentikannya?" Wayan menjawab, "Akui kesalahan kalian, dan hormati tempat yang sudah kalian ganggu." Pagi harinya, dengan bantuan warga setempat, rombongan kembali ke kawasan tersebut. Nadia gemetar. Ia tidak ingin datang. Namun ia sadar, mereka harus menyelesaikan masalah. Mereka berdiri di luar kawasan. Tidak ada yang berani bercanda. Tidak ada yang tertawa. Nadia menundukkan kepala. "Maaf." Suara Nadia bergetar. "Kami datang sebagai orang yang tidak memahami tempat ini. Kami tidak bermaksud menghina. Kami hanya tidak tahu. Ampuni kami." Kemudian teman-temannya ikut meminta maaf. Melati menangis. "Maafkan kami." Angin tiba-tiba berembus. Pohon-pohon bergerak. Kemudian terdengar suara. "Hehehehe." Nadia langsung menutup telinga. Namun Wayan berkata, "Jangan takut." Tiba-tiba, semua menjadi hening. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi gangguan. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa lega. Namun sebelum mereka pergi, ia melihat sesuatu. Di balik pepohonan, sosok perempuan itu berdiri. Namun kali ini, ia tidak tersenyum. Ia hanya menatap Nadia. Kemudian perlahan menghilang. Bus akhirnya meninggalkan Bali. Tidak ada lagi gangguan. Tidak ada lagi ketukan. Tidak ada lagi suara tawa. Namun kelima siswi itu berubah. Mereka tidak lagi bercanda ketika membicarakan adat. Mereka tidak lagi menganggap aturan sebagai sesuatu yang lucu. Mereka belajar bahwa menjadi wisatawan bukan berarti bebas melakukan apapun. Setiap tempat memiliki batas. Setiap budaya memiliki nilai. Dan setiap masyarakat memiliki sesuatu yang mereka anggap sakral. Sesampainya di Jakarta, Nadia langsung memeluk ibunya. Ibunya heran. "Kenapa?" Nadia menangis. "Enggak apa-apa, Bu." Ia tidak menceritakan semuanya. Namun sejak hari itu, Nadia berubah. Ia menjadi lebih menghargai budaya, lebih berhati-hati, dan tidak pernah lagi meremehkan sesuatu yang tidak ia pahami. Namun, cerita ini ternyata belum selesai. Beberapa bulan setelah perjalanan itu, Nadia sedang membersihkan galeri ponselnya. Ia menemukan satu folder lama. Folder yang ia kira sudah dihapus. Foto-foto perjalanan ke Bali. Nadia mulai membuka satu persatu. Pantai, hotel, bus, teman-teman. Sampai akhirnya, ia menemukan foto terakhir. Foto yang diambil di depan Pura Tua. Nadia memperbesar layar. Kelima siswi itu terlihat berdiri bersama. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di belakang mereka, sosok perempuan itu kembali terlihat. Tetapi kali ini, sosok itu tidak berada di antara pepohonan.
Ia berdiri tepat di belakang Nadia. Sangat dekat. Wajahnya menempel hampir di bahu Nadia. Nadia terdiam. Kemudian ia memperbesar foto tersebut. Dan saat itulah, Nadia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Di telinga sosok perempuan itu, ada sebuah benda kecil. Seperti gelang. Benda yang sama yang ditemukan Nadia di dalam tasnya ketika pulang dari Bali. Nadia langsung membuka laci. Di sana masih ada benda tersebut. Sebuah gelang kecil yang tidak pernah ia beli. Tidak pernah ia miliki. Dan tidak pernah ia tahu dari mana asalnya. Nadia mengambilnya. Kemudian, tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi. Ada foto baru di galeri. Padahal Nadia tidak mengambil foto apapun. Ia membukanya. Foto tersebut memperlihatkan kamar Nadia. Diambil dari sudut langit-langit. Nadia sedang duduk di depan meja. Namun di belakangnya, ada sosok perempuan. Berdiri. Menatap kamera. Nadia membeku. Karena foto itu diambil beberapa detik yang lalu. Dan pada saat itu, tidak ada seorang pun di kamarnya. Nadia perlahan menoleh. Kosong. Kemudian, terdengar suara. Tok. 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 Dari jendela. Nadia tidak bergerak. Tok. 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 Kemudian suara perempuan terdengar. Nadia? Nadia menutup mulut. Suara itu sangat familiar. Itu suara ibunya. Nadia? Nadia memejamkan mata. Ia tidak menjawab. Kemudian suara tersebut berubah. Menjadi suara perempuan yang sama seperti yang ia dengar di Bali. Kamu? Sudah berjanji untuk mengingat? Nadia membuka mata dan melihat ke arah jendela. Di balik kaca, sosok itu berdiri. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi menakutkan. Ia hanya tersenyum. Kemudian berkata, "Jangan pernah meremehkan tempat yang kamu datangi." Setelah itu, sosok tersebut menghilang. Nadia langsung berlari keluar kamar. Sejak malam itu, tidak pernah ada lagi kejadian aneh. Namun Nadia menyimpan satu pertanyaan. Mengapa sosok itu masih muncul? Apakah karena ia masih membawa sesuatu dari tempat tersebut? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang belum mereka ketahui? Karena menurut cerita Wayan, tidak semua makhluk gaib ingin mencelakai manusia. Ada kalanya, apa yang kita anggap sebagai teror adalah sebuah peringatan. Sebuah peringatan agar manusia tidak bertindak sembarangan. Agar manusia belajar menghormati. Dan agar manusia memahami bahwa tidak semua tempat di dunia ini bisa kita datangi hanya untuk bersenang-senang. Ada tempat yang harus dihormati. Ada adat yang harus dijaga. Dan ada batas yang sebaiknya tidak pernah kita lewati. Karena ketika kita memasuki tempat yang bukan milik kita, jangan hanya bertanya, "Apa yang bisa saya lihat?" Tetapi tanyakan juga, "Apakah saya sudah menghormati tempat ini?" Sebab terkadang, satu tindakan kecil yang kita anggap tidak berarti, bisa menjadi awal dari sebuah teror, yang mungkin akan mengikuti kita. Bahkan setelah kita pulang. Sebuah cerita tentang 5 siswi asal Jakarta yang awalnya hanya ingin menikmati liburan. Namun karena tidak memahami dan menghormati adat setempat, mereka justru mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah seperti ini, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika kita berkunjung ke suatu daerah, hormatilah adat dan budaya masyarakat setempat. Jangan melakukan sesuatu yang dilarang. Jangan meremehkan kepercayaan orang lain. Dan jangan pernah menganggap remeh tempat yang dianggap sakral. Karena kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ada di balik tempat tersebut. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya dari Aneka Cerita Horor. Dan tuliskan di kolom komentar, kalian sedang mendengarkan cerita ini dari kota mana? Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan. Semoga perjalanan kita selalu dilindungi. Dan semoga kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Sampai bertemu kembali di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.